Libya Channel 1784. Kultivasi Dewi. Bab 405. Bertarung. Sikap Siang-Siang terlihat santai menanggapi segala tuduhan yang dilontarkan Fang Yin kepadanya. Ekspresi wajahnya sulit untuk ditebak. Walaupun sepintas terlihat tenang, tetapi di dalam pikirannya bergejolak bermacam-macam perasaan. Kemampuan mengendalikan diri yang dimilikinya pantas untuk mendapatkan apresiasi. Kata-kata yang manis. Aku sangat senang mendengarnya, Dewi Naga. Sebelum kita menjadi sangat serius, aku ingin kamu membaca salinan dari kitab ramalan kuno yang berisi kisah menarik antara kita. Sedikitpun aku tidak merubahnya sama sekali. Jadi, kamu jangan pernah berpikir jika aku melakukan kesalahan. Siang-Siang mengangkat tangan kanannya sejajar dengan dada lalu mengeluarkan sebuah gulungan kuno yang telah usang. Peringatan dari Jian Heng membuat Fang Yin tidak mudah untuk terpancing dan tetap pada tempatnya. Sebisa mungkin dia menekan rasa ingin tahunya hingga membuatnya terkontrol dengan baik. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah memprovokasi Siang-Siang jika dia tidak menunjukkan salinan kitab ramalan dari tempatnya berada. Kali ini semua angan Fang Yin menjadi kenyataan. Siang-Siang melakukan semua yang ada di dalam pikirannya. Dia membuka telapak tangannya dengan perlahan lalu melakukan gerakan yang membuat gulungan di tangannya melayang ke udara. Lembaran panjang dari gulungan yang dihamparkan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Cahaya perlahan menjadi redup dan keluarlah deretan kalimat yang berjajar secara vertikal. Tulisan berwarna kuning keemasan itu berisi tentang kelahiran keturunan Dewi Naga di atas puncak pegunungan merah. Kelahirannya merupakan kabar yang menggembirakan sekaligus menyedihkan mengingat akan terjadi pertumpahan darah untuk memperebutkannya. Dewi Naga dan Iblis saling bertarung hingga titik darah penghabisan. Di sana tidak dijelaskan secara pasti, tetapi di akhir kisah tertulis sebuah kalimat yang penuh dengan teka-teki. Iblis berkuasa atas jiwanya dan mengendalikannya. Kemurnian yang memberinya jalan hingga terlepaskan belenggu ketidakharmonisan. Dua takdir terhubung dan membentuk sebuah kekayaan. Tulang-tulang kaki Fang Yin terasa lemas setelah membaca tulisan itu meskipun sebenarnya dia belum bisa memahaminya secara pasti. Secara tidak langsung Siang-Siang telah berhasil untuk memprovokasinya. Dia tidak perlu bekerja keras melemahkan mental Fang Yin dengan banyak berkata karena nyatanya dengan ini saja dia telah berhasil melakukannya. Aku tidak peduli dengan kitab ramalan itu. Segalanya bisa berubah dan bukanlah sebuah ketetapan yang harus kami terima begitu saja. Kamu tidak memiliki hak atas keturunan kami. Jangan harap bisa menyentuhnya setelah ini. Jian Heng tidak terprovokasi dan lebih percaya dengan akal sehatnya. Terlepas dari benar atau tidaknya isi dari kitab ramalan kuno itu, dia akan tetap berjuang untuk melindungi calon keturunannya. Dengan bantuan pil pemulih dari Tian Feng dan Si Han Wu, kekuatannya telah kembali. Bahkan dia merasa jika energinya saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Baiklah, mari kita tentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Siang-Siang telah bersiap. Sebagai iblis dengan usia ribuan tahun, dia telah banyak menyerap kekuatan manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Sikapnya penuh percaya diri seolah tidak ada yang bisa menandinginya. Kesombongan jelas terlihat di wajahnya dan menjadi salah satu senjata untuk menurunkan nyali lawan-lawannya. Tidak ingin tinggal diam, Fang Yin pun juga bersiap dengan serangannya. Dengan gerakannya yang anggun terpancar sebuah kekuatan yang terasa lembut tapi mematikan. Sepintas tidak terlihat seberapa besar energi yang terkandung di dalamnya,
namun ketika dia melepaskannya dan tidak mengenai sasaran, ledakannya membuat pegunungan itu bergetar. "Lumayan," ucap Xiang. Beberapa kali Fang Yin dan Jian Heng memberikan serangannya, tetapi Xiang belum memberikan balasan. Sepertinya dia sedang mempelajari dan mengukur kekuatan lawannya. Gerakannya tidak menampakkan kecepatan, tetapi perpindahan tubuhnya saat menghindar tidak bisa diukur dengan pandangan mata. Mereka bertiga terlibat aksi kejar-kejaran di udara dengan diiringi suara ledakan demi ledakan yang terus menggema. Tidak terlihat dengan jelas gerakan yang mereka lakukan karena kecepatan yang mereka gunakan telah melampaui batas penglihatan manusia biasa. Cukup lama aksi ini terjadi hingga Xiang melakukan serangan balasan. Kekuatan yang sangat besar terasa menekan tubuh Fang Yin dan membuatnya terdorong ke belakang. Namun, serangan ini tidak membuatnya terjatuh. Setelah sebagian kekuatannya dia keluarkan untuk bertarung sebelumnya, dia harus berhati-hati karena harus mengambil jeda pertarungan. Sulit dipercaya. Iblis ini memang benar-benar kuat, ucap Fang Yin yang berusaha untuk mengatur kembali keseimbangannya. Sepertinya dia sudah membaca serangan kita sebelum kita melakukannya, Yiner, bisik Jian Heng. Aku rasa juga begitu, tetapi kita harus berusaha untuk konsisten dengan serangan yang kita lakukan. Fang Yin tidak ingin menyerah begitu saja. Jian Heng mengangguk lalu kembali fokus pada Xiang untuk mengatur serangan berikutnya. Keduanya menyerang secara bersama-sama, berharap akan segera berhasil untuk mengalahkan Xiang. Sayangnya lawan mereka kali ini terlalu kuat. Serangan dari Fang Yin dan Jian Heng bisa ditaklukkan dengan begitu mudah. Keputusasaan terlihat di wajah keduanya. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Xiang. Mereka tidak menyadari jika sejak pertempurannya dengan Jaliura telah tertanam segel pengendali di sekeliling mereka. Sebagian kekuatan Jian Heng dan Fang Yin terserap ke dalam segel secara perlahan. Kekuatan ini bukan untuk Xiang melainkan untuk membangkitkan keturunan mereka yang sedang berkembang. Sadar atau tidak, segel ini juga yang akan menghadirkan bayi Fang Yin di atas pegunungan merah. Yiner, apakah kamu masih memiliki pil pemulih energi? Tubuhku rasanya seperti tidak bertenaga lagi. Pertarungan yang tidak seberapa ini ternyata sangat menguras energi, ucap Jian Heng dengan napas yang terengah-engah. Tidak jauh beda dengannya, Fang Yin pun merasakan hal yang sama. Meskipun persediaan pil pemulih masih sangat banyak, tetapi mereka memerlukan jeda. Setidaknya butuh 3 menit untuk membuat energi mereka kembali. Tanpa banyak berkata lagi, Fang Yin memberikan sebuah pil untuk Jian Heng dan juga memakan sebutir untuk dirinya sendiri. Satu-satunya harapannya, Xiang tidak memanfaatkan situasi ini dan membiarkannya mengambil jeda. Namun, sepertinya ini adalah hal yang mustahil untuknya. Iblis licik itu tidak mungkin berbaik hati dan membiarkannya beristirahat walau sedetik. Sepertinya kalian tidak sanggup lagi untuk bertarung. Ayolah, keluarkan kekuatan kalian lebih banyak lagi, seru Xiang. Bola mata Fang Yin terbelalak ketika Xiang tiba-tiba muncul di depan wajahnya dan memberinya sebuah pukulan tepat di dadanya. Pukulan itu tidak membuatnya terjatuh tetapi membuat tubuhnya terangkat ke udara. Selain otot di bagian leher dan kepala, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Sial! Apa yang terjadi padaku? Bagaimana bisa seluruh anggota gerakku terblokir? Fang Yin mencoba menganalisa penyebab kegagalannya. Melihat istrinya diperlakukan seperti itu, Jian Heng tidak terima dan berusaha untuk menolongnya dengan tangan kosong.
Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 404. Ancaman. Episode berikutnya. Bab 406. Di luar kendali. Serangan Jian Heng yang tidak disertai dengan Qi terasa percuma di hadapan Siang-Siang. Hatinya terasa begitu sakit ketika melihat istrinya sedang tidak berdaya. Jika pada akhirnya dia akan mengalami nasib yang sama, setidaknya mereka bisa terus bersama-sama. Dasar pria bodoh. Rupanya kamu suami yang pengertian. Terima kasih sudah mau menyerahkan nyawa. Hahaha. Siang-Siang tertawa dengan sangat nyaring. Kini tubuh Jian Heng sejajar dengan tubuh Fang Yin yang terangkat ke udara. Keduanya terlilit oleh tali energi dalam satu ikatan dengan posisi saling memunggungi. Untuk saat ini mereka belum bisa melakukan apa-apa sebelum masa jeda mereka berakhir. Kak Heng, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi setelah ini. Fang Yin mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan energi. Jangan putus asa, Yiner. Aku yakin kita pasti bisa melewati ini semua. Jian Heng mencoba menenangkan Fang Yin meskipun sebenarnya dia tidak tahu apakah bisa selamat atau tidak. Siang-Siang mengesampingkan keduanya dan berkonsentrasi untuk melakukan hal yang lain. Ikatan yang dia berikan pada Fang Yin dan Jian Heng tidak akan mudah dilepaskan dengan kekuatan yang biasa. Saat ini dia terlihat sedang melakukan gerakan dengan mata yang terpejam. Aku harus segera bertindak sekarang karena waktuku tidak banyak. Sebelum kekuatan mereka kembali, aku sudah harus memegang kendali atas bayi milik mereka. Siang-Siang berambisi. Gerakan tangan Siang-Siang membentuk sebuah pola tertentu yang sangat dikenali oleh Fang Yin. Pola ini akan membentuk sebuah segel mantra pemanggil jiwa. Setahuku untuk membuat segel ini seseorang membutuhkan setetes darah yang sama dengan jiwa yang akan dipanggil. Fang Yin bergumam dalam hati. Baru saja Fang Yin memikirkannya, Siang-Siang sudah berdiri di hadapannya dan menggores lengannya. Ark! Pekik Fang Yin ketika merasakan perihnya luka goresan. Tenang saja, aku hanya akan mengambilnya sedikit. Aku sedang menahan diri untuk tidak meminum darahmu meskipun aku sangat ingin. Siang-Siang tersenyum licik. Cuih, jangan mimpi. Fang Yin tidak tinggal diam menanggapi ucapan Siang-Siang. Sudah terikat masih saja sombong. Siang-Siang berbicara sambil lalu dan beralih ke hadapan Jian Heng. Meskipun tidak melihat secara langsung tetapi Jian Heng tahu apa yang akan terjadi padanya. Saat Siang-Siang akan menusuknya, dia menggerakkan kakinya dengan cepat sehingga lututnya membuat pisau melukai tangannya. Kurang ajar. Jangan pikir aku tidak akan bisa bertindak kejam padamu. Dengan marah Siang-Siang menancapkan pisau ke bahu kiri Jian Heng. Darah menetes dengan deras saat pisau itu dicabut dengan paksa. Dia mengabaikan wajah kesakitan Jian Heng dan mengambil beberapa tetes dengan senyum menyeringai. Kamu memang iblis yang sangat kejam. Apa yang akan kamu lakukan dengan darah-darah ini? Jian Heng merasa sangat geram. Diamlah dan lihat saja apa yang akan aku lakukan. Siang-Siang tidak ingin membuang waktunya lagi. Dia lebih memilih untuk segera melakukan misinya. Waktu yang dia punya sangatlah sempit. Tanpa disadari, luka di tangan Siang-Siang membuat darahnya menetes dan ikut terkumpul ke dalam darah Jian Heng dan Fang Yin. Seharusnya ini tidak bisa terjadi karena akan berpengaruh pada prosesi pemanggilan jiwa. Pemilik darah akan dipaksa menyerahkan kekuatannya untuk mempercepat pembentukan fisik keturunan Dewi Naga. Jumlah yang terserap tidak bisa diketahui secara pasti.
Semuanya tergantung pada penyerapan calon bayi yang akan dibangkitkan paksa. Hingga proses telah dimulai, Siang-Siang belum menyadarinya. Darah yang terkumpul terhisap ke dalam segel mantra. Sebuah cahaya berwarna putih terang bersinar menembus langit. Meskipun hari sedang terik, pada tempat-tempat tertentu seseorang masih bisa melihat cahaya ini dengan jelas. Tubuh Fang Yin, Jian Heng dan Siang-Siang mulai dipenuhi oleh aura aneh yang mengelilingi mereka. Tubuh mereka seperti sedang terhimpit oleh bebatuan besar yang menekan hingga ke dalam-dalam. Di saat inilah Siang-Siang baru menyadari jika sebentar lagi dirinya juga akan kehilangan sebagian kekuatan jiwanya. Oh, tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Pekik Siang-Siang saat merasakan tubuhnya seperti sedang diperas. Sontak dia melihat ke arah luka di tangannya yang menunjukkan adanya sisa-sisa darah yang menetes. Sudah terlambat untuk menyesal baginya. Suka atau tidak Siang-Siang harus merasakan apa yang dirasakan oleh Fang Yin dan Jian Heng. Semoga saja jiwa keturunan Dewi Naga tidak menyerap terlalu banyak energiku. Bagaimana bisa aku menjadi seceroboh ini? Siang-Siang merutuki dirinya dalam hati. Sayangnya apa yang terjadi malah berbanding terbalik dengan keinginannya. Darah Siang-Siang yang tidak identik dengan darah keturunan Dewi Naga justru malah terserap lebih banyak. Tanpa dia sadari dia telah menumbalkan kekuatannya untuk kelahiran bayi yang dia inginkan. Saat kemenangan sudah berada di depan matanya, Siang-Siang harus menelan kegetiran. Seluruh kekuatannya terserap ke dalam portal pembangkit jiwa. Setelah ini dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Jika kekuatan Fang Yin dan Jian Heng tersisa lebih banyak darinya maka tamatlah riwayatnya. Penantiannya selama ribuan tahun harus pupus dan menjadi harapan kosong. Satu-satunya hal yang masih membuatnya bersemangat ialah ketika mengingat ramalan kuno yang mengatakan jika keturunan Dewi Naga agak berpihak pada dunia bawah. Keringat mengucur deras membasahi tubuh Siang-Siang. Wajahnya terlihat menyeringai menahan rasa sakit yang tak terperi. Seiring dengan berkurangnya kekuatannya, lututnya terasa lemas dan membuatnya tidak mampu berdiri lagi. Bersamaan dengan itu, tali energi yang semula mengikat tubuh Fang Yin dan Jian Heng perlahan memudar dan menghilang. Meskipun juga ikut terserap, baik Fang Yin dan Jian Heng masih bisa berdiri dengan benar. Keduanya kehilangan energi lebih sedikit daripada Siang-Siang. Namun, mereka tidak tahu dan berpikir jika setelah ini masih harus bertarung hebat dengannya. Segel mantra yang telah berubah menjadi portal tiba-tiba berhenti menyerap energi. Ketiganya telah terbebas dari sakitnya kehilangan kekuatan jiwa. Akan tetapi, untuk saat ini tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu hasil dari teknik yang dilakukan oleh Siang-Siang. Cahaya terang yang menyilaukan mata bergerak dari ujung langit dan perlahan turun mendekati dasar portal. Fang Yin mencoba menutupi wajahnya dengan lengan kanannya. Tidak lama kemudian dia kembali membukanya saat cahaya berangsur meredup. Sebuah benda yang berbentuk bulat telur dengan material kristal melayang-layang setinggi dada orang dewasa. Siang-Siang melangkah terseok-seok mendekatinya. Terlihat jelas jika dirinya sangat bersemangat dan ingin segera mencapai kristal itu. Kak Heng, kita harus mendapatkan kristal itu sebelum wanita iblis itu mendapatkannya. Fang Yin berniat untuk menyusul Siang-Siang dan berebut dengannya tetapi tangan Jian Heng memegang tangannya untuk menghentikannya. Dia adalah keturunan kita, Yiner. Tenanglah. Tidakkah kamu lihat jika diam-diam dia telah menghajar Siang-Siang hingga jalannya saja seperti itu?
Aku yakin jika setelah ini akan ada pertunjukan yang sangat menarik. Fang Yin tidak mengerti dengan maksud perkataan Jian Heng. Kehilangan sebagian besar kekuatan jiwa membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Sifat keibuannya telah muncul dan merasa takut jika sesuatu yang buruk terjadi pada buah hatinya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 405. Bertarung. Episode berikutnya. Bab 407. Si Yuan dan Si Yufei. Fang Yin menghentikan langkahnya bukan karena dia tidak ingin melanjutkan niatnya. Dirinya berhenti karena memang tubuhnya belum sanggup untuk berjalan. Sebagian besar kekuatan jiwanya telah menghilang dan membutuhkan waktu untuk memulihkannya. Pil pemulih saja tidak akan cukup karena hanya bisa memulihkan energinya, bukan kekuatan jiwanya. Siang-siang akhirnya sampai di tempat kristal keturunan Fang Yin berada. Senyumnya mengembang di antara wajah letihnya. Senyum itu berkembang menjadi tawa kemenangan. Di belakangnya, Fang Yin terlihat sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Terngiang kembali ucapan Jian Heng yang mengatakan jika anak mereka tidak akan mudah dikendalikan oleh iblis itu. Besar harapannya untuk melihat anaknya benar-benar menjadi seperti yang dikatakan oleh ayahnya. Kak Heng, aku takut jika apa yang terjadi setelah ini tidak sesuai yang kita harapkan. Kecemasan tidak bisa disembunyikan lagi di wajahnya. Ibu mana yang akan tega melihat anaknya direbut oleh orang lain? Dia bersumpah untuk merebutnya kembali jika sampai hal itu terjadi meskipun harus berkorban nyawa. Berilah anak kita kesempatan. Kita harus mempercayainya. Jian Heng memegang tangan Fang Yin untuk saling menyemangati. Dengan segenap kepercayaan yang mereka kumpulkan dengan susah payah, keduanya mencoba untuk percaya jika nasib baik akan menyertai kehadiran anak mereka. Kelahirannya yang berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya membuatnya terasa sangat spesial. Kebahagiaan terlihat jelas di wajah mereka meskipun mereka harus kehilangan sebagian besar kekuatan jiwanya demi menghadirkannya. Kembali ke siang-siang. Iblis wanita itu tidak sabar lagi untuk mendapatkan bayi Fang Yin. Kesabarannya yang tipis memaksanya untuk membuka paksa kristal yang menyimpan bayi Fang Yin. Setelah memakannya maka kekuatannya akan pulih, bahkan akan meningkat hingga berlipat-lipat jumlahnya. Suasana menjadi tegang. Apa yang dilakukan oleh siang-siang bisa dilihat jelas oleh Fang Yin dan Jian Heng. Keduanya pun bersikap waspada dan berniat untuk mengambil keuntungan di saat-saat genting. Anak pintar, sebentar lagi kamu akan menjadi milikku. Siang-siang kembali tertawa sebelum menghimpun sisa-sisa kekuatannya. Sama halnya seperti Fang Yin dan Jian Heng, dia juga hanya tinggal memiliki sedikit kekuatan jiwa. Dia sangat yakin akan berhasil untuk menyerap kekuatan bayi Dewi Naga setelah ini dan menukar seluruh kekuatan yang dimilikinya saat ini. Namun, dia tidak menyadari bahaya yang sedang mengintainya. Kedua tangan siang-siang melakukan gerakan pengumpulan energi. Sebuah padatan energi dengan ujung yang runcing berputar-putar di depan wajahnya. Perlahan energi itu turun ke bawah dan menembus kristal keturunan Dewi Naga. Sebuah ledakan energi yang ditimbulkan dalam penerobosan ini membuat tubuh siang-siang terpental dan jatuh ke belakang. Tidak memungkinkan dirinya untuk bangun lagi mengingat kekuatannya telah habis terkuras. Darah segar mengalir keluar saat dia terbatuk-batuk. Proses penerobosan oleh kekuatan siang-siang sebenarnya telah berhasil dan membuat cangkang kristal yang menyimpan bayi Dewi Naga terbuka. Namun,
Dia tidak bisa menikmati keberhasilannya karena bayi yang ada di hadapannya justru malah menghisap hawa kehidupan dari dalam tubuhnya. Siang-siang tidak bisa menghindarkan dirinya dari maut. Dalam waktu yang sangat singkat tubuhnya pun musnah oleh kekuatan bayi Dewi Naga. Semua ini terjadi karena kehati-hatiannya yang meneteskan darahnya dalam prosesi yang dilakukannya. Jika tidak mungkin saat ini dia telah berhasil untuk mendapatkan bayi Dewi Naga. Pemandangan ini membuat Fang Yin dan Jian Heng terhenyak. Semuanya terjadi begitu cepat dan berada di luar perkiraan mereka. Dalam sekejap siang-siang bisa menghilang tanpa jejak. Kak Heng, apakah bayi kita bisa mengenali kita sebagai orang tuanya? Fang Yin merasa ngeri dan tidak berani mendekat dengan keadaannya yang sekarang. Pasti dia akan mengenali. Mari kita coba untuk mendekatinya. Fang Yin tidak segera mengiyakan ajakan Jian Heng. Besar keinginannya untuk melihat anaknya tetapi terselip rasa takut ketika berpikir jika anaknya tidak mengenalinya dan mungkin menyerangnya. Hatinya terus menimbang-nimbang hingga dirinya benar-benar yakin. Cahaya menyilaukan masih menyelimuti kristal pelindung bayi yang telah terbuka. Fang Yin dan Jian Heng tidak bisa melihat dengan jelas dari tempatnya berada saat ini. Seharusnya kita berbahagia menyambut kehadirannya, Yiner. Jangan pernah ragu lagi untuk mendekat. Mari kita temui anak kita. Aku ingin sekali memeluknya. Jian Heng kembali meyakinkan Fang Yin untuk menyongsong bayi mereka. Semuanya terjadi begitu cepat, Kak Heng. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kita alami hari ini. Bayi kita terlahir lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Semoga dia bertumbuh dengan baik. Jian Heng meraih tubuh Fang Yin dan mengecup-pucuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. Mari kita pergi untuk menyambutnya. Fang Yin mengangguk. Keduanya berjalan terlatih menuju ke tempat bayi mereka berada. Kristal yang terbuka itu masih melayang-layang di udara meskipun segel mantra yang dibuat oleh siang-siang telah hilang. Semakin dekat mereka merasakan aura energi yang semakin besar pula. Namun, keduanya tidak terpengaruh dengan tekanan energi yang terpancar dari bayi mereka karena memiliki frekuensi yang sama. Langkah demi langkah yang mereka lalui memberi arti tersendiri karena akan bertemu dengan buah hati yang didambakannya. Tidak bisa dibayangkan kebahagiaan mereka ketika mata mereka melihat sepasang bayi mungil sedang terlelap di dalam pecahan kristal energi. Mereka tidak menyangka jika bayi mereka kembar. Yiner, kita memiliki sepasang putri yang cantik. Seru Jian Heng memekik penuh sukacita. Fang Yin tidak bisa berkata-kata dan langsung menghambur untuk memeluk mereka. Tidak ada lagi kekhawatiran di wajahnya dan dia sepertinya tidak peduli lagi akan terluka. Nyatanya bayi-bayi mereka memang tidak menyerang keduanya. Mereka sangat lucu sekali, bisik Fang Yin. Tangannya menyentuh kedua bayinya secara bergantian. Setelah puas memandanginya, dia lalu mengeluarkan pakaian bayi yang disimpannya di cincin penyimpanannya. Selir Si dan Selirning membuatkan baju-baju kecil yang begitu indah untuk mereka. Jian Heng membantu menggendong salah satu dari putrinya lalu membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Bukan tidak mungkin seseorang yang berniat jahat akan datang ke tempat ini setelah mengetahui kelahirannya. Sementara saat ini keduanya belum bisa bertarung menghadapi musuh. Kak Heng, kita belum bisa membawa putri-putri kita kembali ke istana. Mungkin kita harus memulihkan diri setidaknya 10 hari ke depan. Fang Yin berbicara kepada Jian Heng di tengah perjalanan mereka. Kamu benar. Kita akan mencari tempat berlindung yang ada di sekitar sini. Fang Yin mengangguk.
Setelah cukup lama berjalan, Fang Yin dan Jian Heng akhirnya menemukan sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Ada sebuah goa yang bisa mereka gunakan untuk berteduh. Sayangnya, mereka merasakan banyak sekali binatang liar yang hidup di sekitarnya. Seperti tahu akan kegelisahan Fang Yin, Yang Hui tiba-tiba muncul tanpa permisi. Kekuatan jiwa Fang Yin yang lemah membuatnya bisa menerobos simbol Dewi Naga dengan mudah. Beruntung sifat iblisnya telah menghilang sehingga dia tidak mungkin menyerang Fang Yin. Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku akan membereskannya. Keturunan Dewi Naga adalah bagian dari diriku juga. Yang Hui berkelebat dengan cepat untuk memusnahkan binatang-binatang yang tinggal di sekeliling goa. Fang Yin dan Jian Heng tersenyum senang. Mereka saling berpandangan lalu menatap putri-putri mereka. Sebagian tubuh bayi-bayi itu tertutupi oleh sisik naga berwarna emas. Mereka yakin jika sisik itu akan menghilang seiring berjalannya waktu dan hanya akan muncul jika keduanya menginginkannya. Tidak lama kemudian Yang Hui telah kembali. Kita bisa menyusun rencana untuk selanjutnya selama tinggal di sini, Yiner. Tempat ini cukup sulit untuk ditemukan oleh orang-orang yang mengincar bayi kita. Jian Heng melihat ke sekeliling ketika telah berada di mulut goa. Tapi kita tetap harus memasang mantra pelindung untuk berjaga-jaga, ucap Fang Yin. Sejujurnya Fang Yin merasa sangat sedih ketika putri-putrinya harus dibawa tinggal di dalam goa. Sebagai seorang putri kaisar seharusnya mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mereka pantas untuk mendapatkan kemewahan dan segala fasilitas yang sesuai dengan status sosial mereka. Perubahan ekspresi yang terjadi pada Fang Yin begitu terlihat. Jian Heng merasa dirinya lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk hal ini. Sebagai seorang kepala rumah tangga, dia merasa gagal karena belum bisa membahagiakan anak dan istrinya. Yiner, maafkan aku. Sebagai seorang suami aku belum bisa membahagiakanmu. Tergambar sesal yang mendalam di wajah Jian Heng. Fang Yin menatap Jian Heng dengan perasaan yang campur aduk. Segala yang terjadi bukanlah keinginan mereka. Semuanya begitu mendadak dan sulit untuk ditolak. Kamu sudah berusaha. Apa yang kita jalani saat ini adalah kehendak takdir. Aku yakin, dimanapun kita berada, kita akan tetap bahagia asalkan selalu bersama. Jawaban Fang Yin membuat hati Jian Heng menghangat. Gadis tengil yang ditemuinya beberapa tahun lalu itu kini telah dewasa. Walaupun tidak melahirkan putri-putrinya secara langsung tetapi aura keibuan sangat terlihat jelas di wajahnya. Kita akan selalu bersama untuk selamanya Yiner. Jauh di luar perkiraan Fang Yin dan Jian Heng, pemulihan kekuatan jiwa yang mereka jalani ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama. Mereka harus bersabar untuk bisa kembali ke istana dan membawa anak-anak mereka kepada keluarganya. Tidak ada yang bisa menemukan mereka saat ini karena mereka tinggal di kedalaman hutan yang jauh di lembah Sud. Lembah yang terletak di antara pegunungan merah dan pegunungan batu atas. Tanpa terasa kini mereka telah tinggal di sana selama 1,5 tahun. Kedua putri kembar mereka, Si Yuan dan Si Yufei telah tumbuh menjadi balita lucu yang sangat menggemaskan. Mereka terlihat hidup berbahagia meskipun tinggal di alam liar yang syarat dengan keterbatasan. Yuan dan Fei memiliki kemampuan kedua orang tuanya. Mereka juga memiliki kekuatan siang-siang dan terpapar hawa jahat dari kekuatan itu. Jika tidak dididik secara benar maka mereka bisa berkembang menjadi sosok yang jahat. Terlepas dari itu semua,
mereka tetaplah sama seperti balita pada umumnya yang memiliki kelucuan dan kepolosan yang tidak dibuat-buat. Fang Yin dan Jian Heng merasa sangat bahagia bisa memiliki sepasang putri yang begitu menggemaskan. Rasanya mereka enggan kembali ke istana dan rela hidup di alam bebas. Sayangnya, tanggung jawab mereka kepada rakyat begitu besar dan cepat atau lambat mereka harus kembali. Yuan dan Fei juga harus belajar bagaimana bersosialisasi dengan banyak orang. Saat ini mereka hanya mengenali orang tuanya saja. Kakek nenek serta indahnya istana hanya mereka dengar dari orang tuanya tanpa bisa membayangkannya. Jian Heng dan Fang Yin berlatih keras untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Secara tidak langsung, kedua putrinya juga ikut mempelajari banyak hal. Di usianya yang sangat kecil mereka sudah bisa menirukan teknik bela diri dan olah tenaga dalam yang dilakukan oleh orang tuanya. Hari ini, mereka berlatih di bawah air terjun. Saat kedua orang tuanya sibuk berlatih, Yuan dan Fei telah menangkap begitu banyak ikan sambil bermain-main di tepi sungai. Mereka membawa ikan-ikan yang mereka dapatkan ke tempat yang berada tidak jauh dari tempat orang tuanya berlatih. Yuan, Fei. Yuan dan Fei memiliki kemampuan kedua orang tuanya. Mereka juga memiliki kekuatan siang-siang dan terpapar hawa jahat dari kekuatan itu. Jika tidak dididik secara benar maka mereka bisa berkembang menjadi sosok yang jahat. Terlepas dari itu semua, mereka tetaplah sama seperti balita pada umumnya yang memiliki kelucuan dan kepolosan yang tidak dibuat-buat. Fang Yin dan Jian Heng merasa sangat bahagia bisa memiliki sepasang putri yang begitu menggemaskan. Rasanya mereka enggan kembali ke istana dan rela hidup di alam bebas. Sayangnya, tanggung jawab mereka kepada rakyat begitu besar dan cepat atau lambat mereka harus kembali. Yuan dan Fei juga harus belajar bagaimana bersosialisasi dengan banyak orang. Saat ini mereka hanya mengenali orang tuanya saja. Kakek nenek serta indahnya istana hanya mereka dengar dari orang tuanya tanpa bisa membayangkannya. Jian Heng dan Fang Yin berlatih keras untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Secara tidak langsung, kedua putrinya juga ikut mempelajari banyak hal. Di usianya yang sangat kecil mereka sudah bisa menirukan teknik bela diri dan olah tenaga dalam yang dilakukan oleh orang tuanya. Hari ini, mereka berlatih di bawah air terjun. Saat kedua orang tuanya sibuk berlatih, Yuan dan Fei telah menangkap begitu banyak ikan sambil bermain-main di tepi sungai. Mereka membawa ikan-ikan yang mereka dapatkan ke tempat yang berada tidak jauh dari tempat orang tuanya berlatih. Yuan, Fei. Panggil Fang Yin ketika dia telah selesai. Setelah melihat keduanya begitu asyik bermain, Fang Yin merasa lega. Seulas senyuman menghiasi wajahnya yang berkeringat. Tidak berapa lama, senyuman itu berubah menjadi rasa heran. Dia melihat begitu banyak ikan di samping Yuan dan Fei. Ibu, ayah. Yuan dan Fei berlari menghampiri Fang Yin dan Jian Heng. Mereka terlihat tidak sabar untuk menunjukkan hasil kerja mereka. Anak-anakku yang manis. Jian Heng menggendong kedua putrinya dengan kedua tangannya. Ayah, ibu, kami menangkap ikan. Lihat itu. Tunjuk Fei. Berbeda dengan Fang Yin yang telah melihatnya terlebih dahulu, Jian Heng tampak terkejut melihatnya. Wah, hebat sekali anak ayah. Mari kita bakar ikan-ikan itu untuk makan siang. Jian Heng membawa kedua putrinya ke tempat yang teduh lalu menurunkannya dan mendudukkannya di atas batu.
Aku akan membuat perapiannya. Kamu yang menyiapkan ikannya, ucap Fang Yin. Keduanya mengumpulkan ranting dan menusuk ikan. Pekerjaan selesai dalam waktu yang singkat. Aroma ikan bakar yang nikmat membuat Yuan dan Fei Fei tidak sabar untuk menunggunya matang. Yiner, kekuatan jiwa kita telah pulih. Apa rencana kita setelah ini? Tanya Jian Heng di sela-sela membakar ikan. Kita akan mempersiapkan diri untuk kembali ke istana. Meskipun kita bisa pergi menggunakan artefak daun tetapi kita tidak tahu bahaya apa yang akan mengancam. Sebaiknya kita melewati jalur darat di siang hari dan jalur udara di malam hari. Jian Heng mengernyitkan keningnya setelah mendengar penjelasan Fang Yin. Dia masih belum mengerti tentang rute yang akan mereka ambil. Apakah kita akan menukar waktu istirahat kita di siang hari dan bepergian di malam hari? Tanya Jian Heng. Fang Yin mengangguk. Saat anak-anak terlelap, mereka bisa melakukan perjalanan dengan leluasa. Di siang hari mereka bisa bersantai dengan melakukan perjalanan darat. Ibu, ayah, apakah kalian akan membawa kami pulang ke istana? Tanya Yuan dengan celoteh lucunya. Fang Yin mengangguk dengan cepat seraya tersenyum. Yuan dan Fei Fei saling berpandangan. Mereka terlihat begitu gembira dan saling meraih tangan mereka satu sama lain. Keduanya lalu melompat turun dan berloncatan dengan riang sambil meneriakkan yel-yel, "Kita pulang! Kita pulang!" Fang Yin dan Jian Heng pun ikut tersenyum. Seperti apa jalan yang akan mereka lalui setelah ini, mereka berharap untuk bisa selalu bersama dan melihat putri-putrinya tumbuh dan berkembang. Penderitaan yang aku alami di kehidupan ini dan kehidupanku sebelumnya telah terbayar sudah. Aku telah diberi kesempatan untuk mencintai seorang pria dan memiliki keluarga yang utuh. Kak Heng bukanlah Zidane dan aku bukanlah Agatha Moen, tetapi aku benar-benar bersyukur telah menemukan cinta sejatiku. Aku tidak menyesal selamanya terjebak di zaman ini dan menjadi Gu Fang Yin selamanya. Tamat.